Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Fahria Suhartini. Saya dari profesi nurse reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang oksigen dengan nasal kanul dan masker. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nasal kanul, yaitu terdapat beberapa modalitas terapi oksigen, yaitu nasal kanul, masker oksigen simple, rebreathing dan non-rebreathing. Pada filtrasi pasien dalam keadaan gawat darurat dengan kondisi yang hipoksia atau berpotensi hipoksia membutuhkan terapi oksigen. Ada beberapa metode terapi oksigen yang disesuaikan dengan klinis pasien. Salah satunya adalah menggunakan nasal kanul. Pemasangan dan pemantauan terapi oksigen dengan alat ini sebenarnya sangat mudah dan sederhana. Namun, tetapi harus dilakukan secara benar demi kenyamanan pasien. Indikasi nasal kanul adalah terapi oksigen dengan kebutuhan oksigen rendah hingga sedang, laju 1-4 liter per menit tanpa sistem humidifikasi, dan 1-10 liter per menit dengan sistem humidifikasi. Pasien perlu menggunakan metode terapi oksigen yang berbeda jika kebutuhan oksigen melebihi batas maksimal. Kontraindikasi utama terapi oksigen dengan nasal kanul adalah jalan nafas yang tersumbat baik akibat trauma hidung, penggunaan tampon hidung atau akibat infeksi atau inflamasi. Kontraindikasi lain nasal kanul adalah pada pasien tanpa hipoksia. Penggunaan nasal kanul tanpa adanya hipoksia justru akan menyebabkan kerusakan jaringan akibat peningkatan reaktif oksigen spesies atau ROS. Nasal kanul juga dikontraindikasikan pada kondisi dengan kebutuhan oksigen lebih tinggi, misalnya pada gagal nafas. Pertimbangan penggunaan alat yang dapat memberikan fraksi oksigen lebih tinggi, baik masker sederhana, masker rebreathing, maupun masker non-rebreathing. Teknik pemasangan nasal kanul mulai dari persiapan pasien, peralatan, dan prosedural pemasangannya. Hal yang penting terkait teknik pemasangan nasal kanul adalah memastikan pasien sesuai indikasi, ukuran nasal kanul sesuai pasien, dan laju oksigen sesuai kebutuhan pasien. Di sini saya akan menjelaskan persiapan pasien, yaitu pasien yang sedang mengalami hipoksia melalui pemeriksaan saturasi oksigen menggunakan oximeter. Yang kedua, pasti tidak ada obstruksi jalan nafas pada hidung. Yang ketiga, edukasi pasien mengenai tujuan tindakan. Yang keempat, pastikan terdapat instruksi yang jelas di rekam medis terkait dosis aliran oksigen yang diberikan, durasi pemberian, filtrasi, dan pemantauan. Di sini saya akan menjelaskan peralatannya, yaitu nasal kanul dengan ukuran yang sesuai, tabung oksigen atau sumber oksigen lainnya, regulator oksigen yang terpasang ke sumber oksigen, flow meter untuk mengatur kecepatan aliran oksigen, dan humidifier. Posisi pasien. Posisi yang direkomendasikan adalah posisi duduk atau semi-fowler agar memaksimalkan ekspansi paru. Di sini saya akan menjelaskan prosedural, yaitu pastikan sumber oksigen telah tersedia dan terpasang dengan regulator. Identifikasi pasien dengan benar, cuci tangan. Jelaskan ulang prosedur pada pasien. Posisikan pasien untuk duduk atau setengah duduk bila memungkinkan. Hubungkan selang kanul ke sumber oksigen. Nyalakan aliran oksigen sesuai dosis yang dibutuhkan pasien. Pastikan ada aliran oksigen yang keluar melalui ujung kanul. Posisikan prong dari kanul hidung agar melengkung ke bawah. Kemudian, inseri prong ke dalam rongga hidung. Posisikan kedua sisi selang di atas dan belakang telinga. Fiksasi kanul pada bagian bawah dagu pasien. Lakukan pemantauan respon klinis pasien dan kontinuitas aliran oksigen secara rutin.
Sekian penjelasan saya tentang oksigen dengan asal kanul dan masker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.